Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian di Bincang Digital, belajar bersama guru kreatif. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kita akan membuat sebuah games pada suatu aplikasi. Nah, di mana aplikasi ini dapat membantu kita dalam membuat sebuah games pada materi tertentu yang nantinya kita akan perlombakan beserta siswa gitu ya. Jadi soal-soal yang telah Bapak buat, Ibu buat gitu ya, kita akan coba dijadikan sebuah game yang nantinya akan diperlombakan untuk setiap kelompok siswa di dalam kelas gitu ya. Supaya nanti di dalam kelas lebih hangat lagi gitu ya, lebih rame dalam tanda kutip gitu ya, siswa berperan aktif di dalam pembelajaran kita. Nah, kali ini Bapak Ibu, aplikasi yang dapat membantu yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Bamboozle gitu ya. Nah, seperti apa Bamboozle itu kita akan bahas hari ini gitu ya. Baik, pertama Bapak Ibu silakan untuk membuka Chrome-nya terlebih dahulu, Google Chrome-nya dibuka terlebih dahulu. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu tinggal diketikkan Bamboozle gitu ya. Nah, ini sudah ada di saya. B A A M B O O Z L E. Silakan Bapak Ibu diketikkan seperti ini ya tulisannya. Nah, lalu Bapak Ibu tinggal masukkan enter gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita pilih yang laman yang pertama gitu ya, yang Bamboozle Learning Games gitu ya. Nah, yang ini yang teratas ya. Kita klik saja Bapak Ibu Bamboozle-nya. Nah, sekarang ada pada aplikasi Bamboozle. Nah, untuk kita yang belum Bapak Ibu yang belum memiliki akun gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu gitu ya dengan cara menekan sign up for free yang ini ya. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah terdaftar, silakan bisa sign in gitu ya. Nah, kalau belum memiliki akun pada Bamboozle ini, kita klik sign up for free. Gitu ya. Baik, kita klik ini. Nah, maka tampilan yang pertama Bapak Ibu diminta untuk melampirkan atau mendaftarkan email Bapak Ibu gitu ya. Silakan Bapak Ibu mengisikan emailnya terlebih dahulu di sini gitu ya. Misalkan saya mendaftarkan email yang saya yang ini gitu ya. Silakan passwordnya juga Bapak Ibu tinggal ketikkan. Oke, tinggal diketikkan passwordnya, terus tulis lagi password yang di atas, samakan. Silahkan. Nah, terus username-nya, misalkan username-nya mau apa gitu ya. Misalkan nama saya aja gitu ya, seperti itu. Nah, setelah beres email Bapak Ibu dituliskan, passwordnya juga dituliskan. Ini password juga yang ini Bapak Ibu ya ditulis kembali konfirmasi. Terus nanti username-nya Bapak Ibu silakan nama Bapak Ibu, lalu jangan lupa diklik yang I agree gitu ya. Yang ini lalu Bapak klik sign up with email. Jadi Bapak Ibu silakan klik sign up with email gitu ya. Nah, kalau sudah nanti langsung terbuka di akun Bapak Ibu gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah memiliki, berarti saya tinggal sign in saja gitu ya. Saya tinggal sign in memasukkan email saya gitu ya. Nah, yang sudah terdaftar. Oke, saya masukkan terlebih dahulu. Oke. Oke, nah ini adalah sudah masuk Bapak Ibu ya. Ini adalah di akun Bapak Ibu gitu ya. Jadi ketika masuk di awal akan seperti ini gitu ya. Nah, ini itu ada di mana? Ada di sini di My Library gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik games itu tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi di sini adalah akun Bapak Ibu. Ada gamesnya, kumpulan games yang dibuat oleh kita gitu ya. Bisa dipolderkan gitu ya. Ada yang nanti like percobaan atau namanya pembuatan game kita ada yang menyukai nanti kita ada laporan di sini gitu ya. Termasuk yang follow gitu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu dalam tahap pembuatan. Jadi setelah Bapak Ibu silakan klik My Library, terus klik Games gitu ya. Ini yang ini Games, maka munculnya tampilannya seperti ini gitu ya. Untuk kita memulai membuat
sebuah games gitu ya. Nah, caranya tinggal Bapak Ibu silakan klik new games. Kebetulan ini saya ada 2 yang sudah saya buat gitu ya. Oke, kita buat coba new games. Tinggal diklik new games-nya. Oke, nah di sini Bapak Ibu silahkan untuk isi apa namanya soal yang Bapak ingin buat itu titelnya apa gitu ya. Tinggal nanti ditulis di sini. Misalkan saya mau tulis saja ini titelnya misalkan tentang penjumlahan misalkan gitu ya, matematik misalkan. Penjumlahan gitu ya. Nah, deskripsinya silakan ini wajib diisi Bapak Ibu. Misalkan apa namanya? Soal ini berisi tentang konsep gitu ya. Konsep penjumlahan gitu. Misalkan seperti itu ya. Oke. Misalkan ini pilih bahasanya tentu bahasa Indonesia, Bapak Ibu dipilihnya. Nah, ini dia. Indonesia. Nah, setelah itu kalau ada yang mau di tag silahkan, enggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Terus mau tampilan di depannya misalkan hasil akun Bapak Ibu yang membuat apa namanya akun untuk soal matematik ini misalkan mau diberi gambar, tinggal choose file gitu ya. Mangga, jadi ketika melihat di awal langsung ada gambarnya tentang penjumlahan ini, gitu ya. Boleh di choose file. Hanya di saat ini saya tidak akan memberikan gambar, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau memberikan gambar akunnya, silahkan. Nah, ini bawaannya public Bapak Ibu biarkan saja, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita beri nama, titelnya, deskripsinya seperti apa, bahasanya sudah, lalu kita make game, gitu ya. Tinggal diklik. Oke. Nah, ketika kita sudah mengklik tentang apa namanya deskripsi soal yang akan kita buat, di sini silakan Bapak Ibu untuk membuat soalnya. Ini questionnya, pertanyaannya, di sebelah kanannya ada answer, gitu ya. Di sini ada untuk jawabannya. Ini dalam keadaan soal misalkan uraian atau esai gitu ya. Bapak Ibu mau membuat multiple choice, tinggal diklik saja ini ya. Multiple choice diklik, nanti ini disediakan apa namanya pilihan-pilihannya. Hanya saya dalam saat ini untuk lombanya dikarenakan misalkan contohnya adalah matematik, saya mau dalam keadaan soal uraian misalkan gitu ya. Oke, jadi saya balikan lagi ya. Kalau Bapak Ibu mau multiple choice boleh tinggal diklik saja di sini ya. Masukkan nanti pilihan-pilihannya gitu ya. Oke, termasuk ini di sini Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah memasukkan pertanyaan dan jawaban, di sini ada rentang poin. Bapak Ibu bisa memberikan poin mulai dari 5 sampai dengan 25 gitu ya. Usahakan setiap soal berbeda bobotnya gitu ya. Yang lebih sulit tentu mendapatkan poin yang lebih besar gitu ya. Nah, apakah pertanyaannya, option pertanyaannya mau diberikan image? Boleh gitu ya. Nanti tinggal diklik pertanyaannya yang mau di-image-kan atau answer-nya atau jawabannya bebas gitu ya. Ini tinggal Bapak Ibu silakan bisa mendownloadnya di sini. Gitu ya. Tinggal diklik di pilihannya mau yang mana. Nanti masukkan choose file. Jadi mau gambar seperti apa nih? Misalkan ini buat pertanyaan mau dikasih image misalkan silahkan choose file, ambil filenya gitu ya. Nah, saya dalam hal ini belum menyiapkan gambar-gambarnya, jadi tidak akan memberi gambar gitu ya. Jadi soal seperti biasa saja. Kotaknya pun kotak yang tidak bergambar, hanya berwarna saja. Baik, nah soal matematik gitu ya. Misalkan ini saya kasih questionnya, pertanyaannya misalkan 4 ditambah 8. Misal yang mudah saja Bapak Ibu ya untuk memberikan contoh saja ini. Nah, misalkan berapa? Nah, nanti di sini jawabannya. Misalkan ini jawabannya kita berikan di sini ya 12 gitu ya. Oke, ini untuk jawabannya. Poinnya berapa? Ini terlalu mudah. Dikasih poin misalkan 5. Boleh gitu ya. Nah, kalau sudah jangan lupa Bapak Ibu saves gitu ya. Oke, saves. Kita tunggu lagi proses. Nah, kalau muncul nomornya angka 1 berarti soal nomor 1 tadi sudah kita simpan gitu ya. Kita akan buat misalkan 5 soal Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya misalkan saya mau 5 misalkan ditambah 10 misalkan gitu ya. Jawabannya disimpan di sini Bapak Ibu. 15. Berapa ini? Misalkan meningkatlah ini nilainya 10 gitu ya.
Oke, tinggal di save kalau sudah, tunggu berubah nomornya. Nah, nomor 2 sudah tersave. Masukkan lagi Bapak Ibu, misalkan saya mau misalkan 10 ditambah misalkan 12 gitu ya. Nah, jawabannya di sini berarti 22. Berapa ini? Ningkat lagi misalkan 15. Boleh gitu ya, makin susah ceritanya ya. Tinggal di save kalau sudah. Oke, ini soal nomor 3. Nomor 4, misalkan ada 15 ditambah 15, misalkan gitu ya. Jawabannya simpan di sini Bapak Ibu. Nah, ini poinnya lebih susah, misalkan kasih 20, misalkan gitu ya. Tinggal di save gitu ya, biar seru. Nanti tiap soal poinnya berbeda Bapak Ibu ya, biar seru. Nah, yang terakhir misalkan ceritanya saya mau membuat 5 soal saja. Yang terakhir misalkan 50 ditambah 30 misalkan gitu ya, jawabannya di sini 80 misalkan. Ini susah. Mata kategori susah kita beri poin yang cukup lumayan besar gitu ya. Lalu tekan save. Oke, nah ini dia sudah Bapak Ibu sudah tersave 5 soal kita. Ini di sini ya. Ada 5 soal kita. Nah, selanjutnya kalau sudah di save, mangga kita akan masuk ke my game kita gitu ya. My library itu tinggal diklik game Bapak Ibu untuk melihat soal yang ini gitu ya. Untuk diujikan ke siswa. Klik games. Setelah itu, nah muncul ini penjumlahan Bapak Ibu, gitu ya. Ini adalah penjumlahan yang barusan kita buat. Nah, bagaimana cara memulainya? Bapak Ibu untuk memulai Bamboozle ini, Bapak Ibu bisa gunakan apa namanya Zoom meeting gitu ya atau Google Meet juga bisa gitu ya. Nah, kapan di share-nya? Nah, saat ini seperti ini jangan seperti kelihatan jawabannya ya. Kita buka dulu sebelum di share screen, kita buka dulu soalnya yang ini ya. Kita akan ujikan untuk lomba anak-anak. Nah, ini adalah soalnya ya, jangan dulu di share screen. Nah, nanti kalau mau di share screen ketika sudah mulai play gitu ya. Jadi pastikan siswa sudah di dalam keadaan kelompok Bapak Ibu gitu ya. Oke, kita play. Bapak Ibu jangan dulu di share screen, play dulu. Nah, kita pastikan di kelas kita itu ada berapa kelompok. Oh, ini ada 4 kelompok. Klik aja 4 kelompok, gitu ya. Atau 3 atau 2 atau dan seterusnya, gitu ya. Misalkan saya mau 4 kelompok. Nah, kalau sudah di kelas itu kita bentuk 4 kelompok, selanjutnya tekan yang ini Bapak Ibu klasik gitu ya. Yang ini ditekan yang klasik. Setelah itu muncul Bapak Ibu ada 4 kelompok yang sebelumnya sudah kita bagi-bagi ya nama siswanya. Nah, kalau sudah muncul ini baru Bapak Ibu share screen gitu ya. Soalnya tidak kelihatan oleh siswa. Nah, sekarang share screen silakan masukkan ke Bamboozle-nya gitu ya. Jadi Bamboozle di share screen ke Zoom. Nah, oke. Silakan tim 1 namanya anu-anu bersiap. Tim 2, tim 3, tim 4 namanya sudah Ibu berikan ya. Silakan untuk siap-siap menjawab, saling membantu gitu ya. Dan perlu diingat soal yang tadi kita buat itu kan jumlahnya 5 ya. Jadi ada 3 yang di sini ada apa namanya? Ada kosong ya. Yang 3 berarti ada yang tidak ada soalnya. Apa yang 3 itu? Satu bisa jadi apa namanya pengurangan nilai. Yang kedua bisa jadi bonus. Yang ketiga bisa jadi apa namanya penambahan nilai dari kelompok lain gitu ya. Jadi 3 kemungkinan itu. Yang jelas 5 soal, yang 3 lagi adalah yang tadi bisa jadi pengurangan, nambah poin atau dapat poin dari tim yang lain gitu ya. Nah, ini seru. Nah, jadi kasih tahu ke siswanya bahwa di antara 3 ini akan ada hal yang seperti itu. Jadi mereka berhati-hati juga ya di dalam memilih soal. Jadi seru gitu ya. Misalkan, silahkan tim 1 mau milih nomor berapa? Misalkan gitu ya. Nah, ini tandanya bahwa ini sudah mau masuk ke tim 1 gitu ya. Kalau ditandain di blok seperti ini. Kalau yang lainnya kan tidak di blok ya. Berarti tim 1 dulu. Silahkan tim 1 milih nomor. Nah, misalkan tim 1 mau nomor 7. Silahkan kita klik nomor 7. Wah, dia loss 20 poin tuh kan tadi gitu ya. Berarti dia terjadi pengurangan poin gitu ya sebanyak 20 poin gitu ya. Belum juga mulai dia sudah dapat minus 20 gitu ya. Yeay, gitu ya. Jadi tidak ada soalnya nih nomor 7. Anda mendapat minus 20 gitu ya. Nah, sekarang silakan tim 2. Ini kan sudah diblok tim 2 ya. Ini bisa interaktif nih siswa seru banget ya.
Nah, tim 2 nanti milih, mau nomor 2 katanya silahkan, mau nomor 2. Wah, ini soal ya. Silahkan, tim 2, 4 ditambah 8 berapa? Kalau Anda betul jawabannya, dapat poin 5, misalkan gitu ya. Lalu tim itu mencoba menjawab, kayaknya 8, Pak. 8, apa namanya? 8 tambah 4 itu 12, Pak. Atau 12, Bu, gitu ya. Yuk, kita cek jawabannya. Betul nggak 12? Yeay, jawabannya 12. Kalau 12, maka Bapak Ibu jawabannya betul, maka klik OK. Tapi kalau misalkan tim 2 menjawabnya salah, maka tekan OPS. Gitu ya. Misalkan ini betul ya, kita berarti tekan OK. Oke, Anda mendapat poin 5. Gitu ya. Silakan selanjutnya tim 3. Bu, saya juga mau coba nih nomor 5, katanya tim 3. Oke, nomor 5 tim 3 siap ya. Oke, soal untuk tim 3, 15 tambah 15. Kalau betul, tim kalian mendapat 20 poin. Ayo, silakan. Wah, mereka berunding gitu ya. Tentu materinya adalah materi sesuai Bapak Ibu tentunya ya. Pertanyaan-pertanyaan dengan sesuai dengan materi Bapak Ibu. Ini contohnya matematik gitu ya contohnya. Misalkan 15 tambah 15 itu mereka menjawab misalkan Bapak Ibu 25 misalkan. Baik, kata kalian 25 ya. Kita cek. Weh, salah, bukan 25, tapi harusnya 30. Jadi tim kalian, salah jawabannya. Gitu ya. Nah, salah, tidak dapat minus, tidak dapat poin juga ya. Nah, silakan tim 4. Tim 4 mau coba, Bu. Mau milih nomor 1, katanya. Silahkan, nomor 1 kita buka. Wow, dia dapat swipe point. Ini artinya ketika tim 4 dapat swipe point, dia mendapatkan poin dari timnya, gitu ya. Mau tim berapa? Mau tim 1 berarti dia dapat minus 20. Atau tim 2 dia dapat 5, atau tim 3 dapat 0. Ya jelaslah tim 4 katanya memilih tim 2 supaya poin dari tim 2 itu lari ke tim 4. Itu namanya swipe point gitu ya. Oke, klik nomor 2. Wah, diambil tuh poinnya ke ke tim 4 ya. Tim 2 kasihan gitu. Nggak apa-apa ya, namanya juga kita perlombaan. Oke, tim 1 silahkan. Nomor 3 katanya. Oke, baik. Wah, soal. Nah, tim 1 bisa menjawab soal ini dapat poin 10 misalkan. 5 tambah 10 berapa tim 1? Oh, itu mah 15, Bu, misalkan. Baik, kita cek. Wah, betul jawabannya. Maka kalau jawabannya betul, tinggal klik OK. Lalu transfer 10 poin ke tim 1. Jadi minusnya tinggal 10 gitu ya. Silakan tim 2. Nah, nomor 4, Bu. Silakan kita klik nomor 4. Nih. 10 tambah 12 kalau kalian betul jawabannya dapat poin 15. Gitu ya. Silahkan. Mereka menjawab, itu 22, Bu. Oke, kita cek jawabannya ya. Oh, betul 22. Kita berikan poin 15 untuk tim 2. Wih, berketat ya, ketat sekali nih nilainya ya. Nah, silakan tim 3. Nomor berapa? Nomor 6, Bu. Baik. Oke, nomor 6. Wah, dia dapat poin 50 tanpa harus menjawab pertanyaan. Wah, beruntung sekali tim 3. Kita berikan 50 poin. Yeay, gitu ya. Dia tidak menjawab pertanyaan tapi dapat reward gitu ya. Dapat hadiah 50 poin gitu. Baik. Tim 4 silahkan. Tim 4 ya udah satu lagi Bu buka aja misalkan. Baik. Oke, 50 ditambah 30, poinnya 25. Sok silahkan, bisa tidak? Oh, itu 80, Bu, misalkan. Baik, kita cek. Oh, betul 80. Kita berikan poin 25 untuk tim 4. Wah, jadi kita ketahuan siapa yang menang. Yang menang adalah kelompok tim 3 dengan poin 50. Selamat tim 3 mendapatkan juara gitu ya. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa melakukan review gitu ya terhadap soal-soal yang tadi tidak bisa dijawabnya. Misalkan klik review ya. Nah, misalkan yang ini tadi betul salah. Ini yang tadi betul ini mah jangan dibahas kalau sudah betul gitu ya.
Nah, ini misalkan tadi sudah betul. Nah, yang ini juga betul. Nah, yang ini nih misalkan salah jawabannya. Nah, Bapak Ibu bahas dulu bahwa siswa-siswi sekalian harusnya konsep ini itu begini, 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 gitu ya, dijelaskan di situ. Jadi setiap ada konsep yang salah dijawab oleh siswa, Bapak Ibu bisa review, gitu ya untuk menjelaskan ulang konsep yang betulnya gitu ya. Seperti itu. Ini reviewnya gitu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal diklik ini saja untuk mengulang kalau mau mengulang gitu ya. Oke, kalau tidak mengulang tinggal di close yang ini gitu ya. Tinggal di close. Nah, nanti apa namanya untuk juaranya bisa Bapak Ibu misalkan berikan hadiah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tersimpan Bapak Ibu gamesnya itu ada di My Library, tinggal klik games gitu ya. Tuh, sudah ada di sini penjumlahan gitu. Jadi seru ya yang tadi. Jadi ini bisa dipakai untuk menghidupkan suasana kelas dalam pembahasan materi Bapak Ibu gitu ya. Materi apapun bisa digunakan untuk apa namanya membuat games dalam Bamboozle gitu ya. Jadi misalkan materi A mau disampaikan tapi siswa disuruh baca dulu di rumah gitu ya. Lalu dikelompokkan, lalu kita lombakan hasil bacanya di sini. Setelah itu hasilnya keluar, nanti setiap yang salah kan bisa kita bahas gitu ya. Materinya kita bahas di situ. Jadi semua siswa pun antusias terlebih dahulu gitu ya untuk menerima materi Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini hanya game saja gitu ya untuk membantu penyampaian materi gitu, bukan untuk melakukan penilaian gitu ya. Tapi kalaupun mau diberi nilai kelompok yang betul, boleh disilakan. Itu kembali lagi ke gurunya gitu ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan di aplikasi Bamboozle yang bisa kita gunakan untuk apa namanya membuat materi Bapak Ibu lebih menarik disampaikan kepada siswa gitu ya. Jadi diberikan game terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.